Coba dicek, tanya aja. Projo mana ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan dia Projo Jokowi itu kan karena gampang dihafalkan aja. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Projo ganti logo, Budi Ari CS berubah haluan. Dalam politik tidak ada yang abadi hanyalah kepentingan. Pergantian logo biasanya hal kecil, tapi ketika organisasi sebesar Projo, relawan utama pendukung Joko Widodo, menggantinya, publik bertanya, apakah ini sekedar pembaruan identitas atau justru pertanda perubahan haluan politik? Apakah ini sinyal bahwa era Joko yang pernah menjadi pusat gravitasi politik Indonesia mulai bergeser seiring satu persatu pendukung dan jaringan relawannya memilih jalan masing-masing? Sorotan kali ini, kita akan membahas arti di balik pergantian logo Projo, posisi Budi Ari Setiadi yang kini berada di tengah pusaran hukum, serta bagaimana semua ini berhubungan dengan masa depan Jokowi dan keluarganya. Projo berdiri pada tahun 2013 sebagai wadah relawan pro-Jokowi. Mereka bukan sekedar simpatisan, tapi mesin politik akar rumput yang sangat militan, mengorganisasi dukungan sejak Jokowi mencalonkan diri di Pilpres 2014. Dalam 2 periode pemerintahan Jokowi, Projo menjadi salah satu jaringan relawan paling berpengaruh, bahkan disebut sebagai partai tanpa kursi di parlemen. Tapi kini, suasananya berubah. Di bawah kepemimpinan Budi Ari Setiadi yang juga sempat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, Projo tengah melakukan kongres ketiga pada November 2025 ini. Dalam kongres itu, bukan hanya arah politik yang akan dibahas, tapi juga pergantian logo dan reposisi organisasi. Bagi publik pada umumnya, mengganti logo mungkin terdengar kosmetik, tapi dalam politik Indonesia, simbol tidak pernah netral. Logo adalah identitas, arah, dan pernyataan sikap. Pergantian logo Projo dilakukan di tengah 2 dinamika besar. Yang pertama, menurunnya pengaruh Jokowi secara formal karena masa jabatannya berakhir. Kedua, muncul tekanan hukum dan politik terhadap beberapa figur yang dulu menjadi lingkaran dekatnya, termasuk Budi Ari. Logo baru ini disebut-sebut akan menjadi simbol era baru Projo, era di mana organisasi tidak lagi semata-mata relawan Jokowi, tapi mungkin menjadi partai politik penuh. Meskipun hal ini masih dibantah oleh Budi Ari. Ketua Umum Budi Ari sendiri pernah mengatakan, Projo akan terus berjuang untuk kepentingan bangsa, tidak hanya untuk satu tokoh. Kalimat itu terdengar netral, tapi secara politis mengandung makna mendalam. Jarak simbolik dengan Jokowi mulai dibangun. Kita akan memperkuat seluruh agenda politik presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan presiden. Supaya apa? Supaya nggak, kalau sekarang 13%, kalau 25%, 30% harusnya lebih efektif. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh presiden langsung di sebuah forum. Perubahan logo ini bisa dibaca sebagai rebranding politik. Cara halus untuk membuka ruang baru tanpa harus mendeklarasikan perpisahan secara frontal. Dengan logo baru, Projo dapat menegaskan bahwa mereka siap berdiri di atas kaki sendiri, bahkan mungkin menampung kekuatan politik baru di luar bayang-bayang Jokowi. Namun pergantian logo ini bisa dilepaskan dari sosok sentralnya, Budi Ari Setiadi. Budi Ari adalah figur penting dalam lingkaran relawan Jokowi sejak awal. Ia dikenal sebagai penggerak organisasi lapangan dan jembatan antara relawan dan kekuasaan. Setelah menjabat Menteri Kominfo, ia menghadapi sorotan tajam akibat kasus judi online yang menyeret nama-nama di bawah kementeriannya. Walau tidak terbukti secara hukum hingga kini, bayang-bayang kekhawatiran dari kasus itu masih melekat. Maka, di tengah tekanan itu, rebranding Projo bisa dibaca sebagai strategi ganda. Di satu sisi memperbarui citra organisasi,
di sisi lain memperluas ruang perlindungan politik. Dalam politik Indonesia, organisasi massa adalah benteng sekaligus kendaraan. Dengan memperkuat posisi projo, apalagi jika nanti berubah menjadi partai, Budi Ari secara tidak langsung menciptakan basis politik baru yang bisa memberikan daya tawar, bahkan perlindungan di tengah pusaran kasus hukum dan dinamika kekuasaan. Jadi meskipun tidak ada bukti langsung bahwa pergantian logo berkaitan dengan kasus judi online, logika politik menunjukkan bahwa langkah ini bisa menjadi bagian dari strategi bertahan hidup. Pertanyaan berikutnya, apakah ini artinya Projo mulai meninggalkan Jokowi? Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat tanda-tanda pergeseran arah. Di satu sisi, sebagian pengurus daerah Projo menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran yang tentu masih beririsan dengan keluarga Jokowi. Tapi di sisi lain, sebagian bergerak ke arah berbeda, bahkan menjajaki hubungan dengan tokoh politik lain. Jokowi sendiri pernah hadir dalam acara Projo, namun kini posisinya lebih sebagai pembina simbolik ketimbang pemimpin spiritual gerakan. Dengan logo baru dan arah baru, Projo seolah mengatakan, "Kami lahir karena Jokowi, tapi kami tidak akan mati bersamanya." Bagi sebagian analis politik, ini adalah tanda bahwa jaringan relawan Jokowi mulai bertransformasi menjadi kekuatan politik yang lebih otonom, tidak lagi sekedar perpanjangan tangan Solo. Di luar Projo, tanda-tanda perubahan dukungan terhadap Jokowi juga terlihat jelas. Setelah 2 periode menjabat, banyak aktor politik yang dulu bersekutu dengannya mulai menempuh jalan sendiri. Beberapa partai yang dulu menjadi tumpuan Jokowi kini berjarak. Sebagian karena pergeseran koalisi, sebagian karena kepentingan internal. Di kalangan relawan, muncul berbagai faksi baru yang lebih memilih menyesuaikan diri dengan arah politik pasca Jokowi. Fenomena ini bisa disebut sebagai fragmentasi loyalitas. Sebagian masih menghormati Jokowi sebagai figur moral, tapi tidak lagi menjadikannya pusat kekuasaan politik. Ini hal yang alami dalam politik. Ketika masa jabatan usai, kekuatan yang dulu solid mulai pecah mencari pusat gravitasi baru. Lalu, bagaimana dengan Jokowi sendiri dan keluarganya? Setelah meninggalkan istana, Jokowi berada di posisi yang unik. Masih populer di mata publik, tapi tidak lagi memegang kekuasaan formal. Namun, masa depannya kini bergantung pada sejauh mana ia bisa mengelola legasi dan jaringan politiknya. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, kini menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Tapi hubungan Prabowo-Jokowi juga tidak sepenuhnya tanpa dinamika. Sejumlah laporan menyebut ada tanda-tanda pendinginan politik setelah Jokowi tidak lagi aktif di lingkaran pemerintahan. Anak bungsunya, Kaisang Pangarep, memimpin Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, namun belum terlihat mencetak kekuatan politik signifikan di parlemen. Dengan kata lain, keluarga Jokowi memang telah menjejakkan kaki di politik, tapi belum tentu menjadi dinasti yang stabil. Jika dukungan relawan seperti Projo terus berubah arah, maka fondasi politik keluarga Jokowi bisa ikut goyah. Situasi ini menggambarkan fase baru dari kekuasaan sentral menuju pengaruh simbolik. Jokowi mungkin masih dihormati sebagai tokoh nasional, tapi tidak lagi menjadi faktor penentu tunggal dalam percaturan kekuasaan. Dalam bahasa yang sederhana, ia mulai ditinggalkan tapi belum dilupakan. Pergantian logo Projo bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari tren yang lebih besar. Ada reposisi kekuatan politik pasca era Jokowi. Ada upaya figur-figur lama untuk mencari tempat aman di peta baru kekuasaan, dan ada juga pencarian relevansi oleh mereka yang dulu berada di lingkaran kekuasaan. Di satu sisi, ini wajar, politik terus bergerak dan setiap tokoh berusaha bertahan. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa basis loyalitas terhadap Jokowi ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Loyalitas yang lahir dari karisma dan keberhasilan pembangunan kini diuji oleh realitas. Siapa yang masih punya kuasa dan siapa yang sudah kehilangan akses.
Jika Projo benar-benar berubah menjadi partai, maka mereka akan berhadapan dengan dilema baru. Apakah tetap membawa nama Jokowi sebagai simbol dan pengaruh, atau menanggalkan sepenuhnya demi identitas politik baru? Apapun pilihannya, bandul politik Indonesia sedang bergeser. Politik adalah seni bertahan. Dan dalam 1 dekade terakhir, Jokowi membuktikan bahwa ia mampu memimpin negara dengan stabilitas tinggi dan popularitas yang jarang pudar. Tapi kini, panggung itu mulai diisi oleh pemain-pemain baru, termasuk mereka yang dulu ia besarkan. Projo dengan logo baru hanyalah satu simbol dari perubahan besar itu. Era Jokowi sebagai poros kekuasaan mulai bergeser menjadi era di mana ia menjadi poros kenangan. Pertanyaannya sekarang, apakah Jokowi akan tetap menjadi bayangan besar di politik Indonesia, ataukah ia akan perlahan memudar, tergantikan oleh generasi baru, bahkan oleh keluarganya sendiri? Dan bagi kita sebagai warga, pergantian logo Projo bukan sekedar urusan desain, tapi jendela untuk melihat bagaimana elit politik Indonesia sedang menulis ulang peta kekuatan. Logo baru, wajah baru, tapi pertanyaannya tetap sama. Pembangunan siapa? Kekuasaan siapa? Dan masa depan siapa?